Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-alim al-allamah Syekhina Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani. Kalau kata ulama dulu mah, kalau Syekh Nawawi Syekh, kalau Ki Nawawi itu Mendaya, kalau Syekh Nawawi itu Tanaro. Wa minha ayul wasiyat tis'ah at-tawakkul. Karena saking wasiat, si wasiatkan sesama untuk ahli torekat, kita ingin usul ke Allah dengan cara 9 wasiat. Salah satunya yaitu tawakal. Wa huwal i'timad 'ala Allah taala lan yatawakkal iku tetegenan ingatasi Allah taala. Kan teguh apapun yang akan terjadi, saya nggak takut kelaparan, punya Allah. Mau ini mau itu, saya punya Allah. Akal berserah diri, saya terserah Allah. Mau digimanakan aja, Allah terserah Allah. Ai al-wufuq bihi, kumandel kan Allah, yakin, percaya ke Allah bahwa Allah akan memberi kita rezeki, Allah akan menjamin semuanya. Tawakal. Waraja'ur rizki minhu, lan ngarep rezeki saking Allah. Saya tidak mengharap rezeki dari siapapun, saya mengharap rezeki dari Allah. Ya kerja ya kerja, tapi tetap saya mah mengharap rezeki dari Allah, tidak dari siapapun. Akal namanya. Kita kerja bersyariat, cuma tetap rezeki minal Allah. Tahu udah dari syariat udah dapat gajian, udah pun 1 bulan, pas akhir bulan ada aja ternyata nggak makan itu rezeki gajian kita. Karena kita kurang usuk percaya ke Allah. Kalau orang yang usuk ke Allah nggak masalah, mau hilang apa tenang aja, masih banyak kok Allah. Gudang Allah, gudang rezeki Allah masih banyak. Di anna yu'atul rizki minal kasab kufrun. Karena setuhune ngedeleng rizki saking kasab itu kufur, termasuk kufur. Beranggapan bahwa rizki kita dari kasab kita itu termasuk kufur. Tidak yakin ke Allah, tidak percaya ke Allah. Ya kasab, rizki bukan dari kasab, rizki dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kata Syekh Nawawi, di anna ru'yat rizki minal kasab kufur. Sama dengan tidak percaya ke Allah, sama dengan tidak percaya ke Allah kalau kita anggap bahwa rizki itu datangnya dari kasab kita. Walau Allamah Ahmad Suhaimi ucap tingkal bahwa melihat rezeki dari kasab itu kufur, itu saya Al-Allamah Ahmad Suhaimi. Kata Allamah Ahmad Suhaimi, jangan melihat rezeki itu datang dari kasab. Kalau kita melihat datang dari kasab, berarti kufur. Tidak percaya ke Allah, mana nggak usaha nggak makan ini kekufuran. Islam nggak boleh begitu. Ibadah ya ibadah, kasab ya kasab. Urusan rizki bukan dari kasab, tetap dari Allah.
Qala nazim mutafailun 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 wa tawakkulan mutajarridan fi rizqika siqatan biwa'di rabbi akrama muftila. Lan tawakal temenan sire mutajarridan hal tajarrud memurusaken dalam rezeki sire sikotan kernekeun kumandel kelawan janji pangeran akrama muftila. Ai tawakulan tegesit tawakal temenan sire ayyuhal mukallaf, hai eling-eling wong kang mukallaf Allah taala fi sya'ni rizkika ing dalam tingkah rezeki sire. Akal Allah dalam hal rezeki asrah hala kaunika mujidkan fi taatihi ing dalam tingkahanan iri semangat ing dalam taat Allah. Sambil tawakal ke Allah kita semangat ibadah, jangan berlemah-lemah. Mentang-mentang tawakal ke Allah nggak berdoa, nggak apa, nggak ada taat, nggak sholat juga kalau kata Allah rizki merizki datang. Nah itu kebodohan. Wa mufaridan ala zauzati ani zauzati lan mencil saking rabi wal walad lan anak sikot tambiwati ram karena kumandel kelawan janji pangeran. Jangan harap siapa-siapa, banyak anak jangan harap ke anak, udah tajarut sendiri aja. Fi qaulihi wa ma min dabbatin fil ardi illa lahu rizquha. Kata Allah, wa ma min dabbatin lan ora ana saking satu kumermet ing dalam bumi angin ing atase Allah iku rezeki dagang. Apapun yang ada di muka bumi ini semua pasti dikasih rezeki. Tergantung bagiannya masing-masing. Jokowi jadi presiden karena sebagian baru sedikit ya. Hala kaunihi akrama yang dalam tingkah anane Allah iku muliakan Allah. Karena ikram min Allah. Allah ikram ke kita, memberi kemuliaan ke kita. Bukan karena taat kita, bukan. Ini tafadzul fadlullah, anugerah dari Allah, bukan karena kerja kita. Fainau yuti min ghairi su'alin karena setelah iku ngawe Allah saking ora dijaruk Allah tanpa diminta pun ngasih, tanpa diminta pun ngasih, pasti yakin. Wa qululan ana Allah iku gawe bagus ala khalqi ing atase makhluk Allah. Karena kebaikan Allah ke kita, ke makhluknya, bukan karena ibadah kita nggak sebanding dengan pemberian Allah, nggak sebanding. Fakolok rabbuna halani rabbi wa kram ismun mutafir. Tapi subhanahu wa ta'ala wa may yattaqil Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, barang siapa yang tawakal pada Allah maka Allah akan mencukupinya. Tawakal dulu ke Allah baru nanti dicukupi. Ini lihat aja, tawakal itu gampang diucapkan, tawakal, tapi sangat susah dilakukan karena tetap kita harus kita yakini, kita sadari bahwa kita ini selalu mendua tanpa syariat kita nggak mungkin dapat. Orang tawakal nggak begitu. Kerja semangat, hasil min Allah. Tetap serang mau dikasih enggak,
urusan Allah itu. Kalau seselam maning qata ila Allah azza wa jalla, kafahu Allah taala kulla mu'minatin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sapa kang putus siwang maring Allah taala, kafahullah mangkon ikuti wong sapa Allah taala ing saben-saben mukmin wadon wa razaqahu lan rezekeni ya Allah ing siwong saking sekir-kire ora nyake-nyake wong wa min qata ila dunya wa kalahu wa ilaiha. Sapa kang putus siwong maring dunya mangkon wakilaken ing wong sapa Allah maring dunya. Dan siapa yang pasrah tawakal ke Allah dalam segala apapun, nanti dikasih oleh Allah tanpa dinyangka sangka-sangka, nggak terpikir olehnya. Kayaknya nggak mungkin deh saya dapat rezeki dari situ, nggak mungkin. Min haitsu la yahtasib, tidak terpikir sebelumnya. Dan saya kerja di sini nih, kerja sini, kebutuhan banyak. Kalau dihitung gaji, nggak mungkin menutupi nih gaji. Karena tawakal, dibantu Allah, dicukupi rezekinya. Min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dan barang siapa tawakal putus ke dunia, putus urusannya dunia, enggak weslah orang megawe mah orang pecis. Barang siapa yang seperti itu, Allah akan memberi kuasa ke dunia, diatur nanti hidupnya oleh dunia. Barang siapa yang berpikir bahwa dunia itu segala-galanya, nanti hidupnya akan diatur oleh dunia. Orang megawe, orang mana? Oh, itu orang yang diatur oleh dunia seperti itu. Kenapa? Karena pola pikir kita ke dunia. Kalau pola pikir kita ke Allah, ya kerja. Ini karena saya menjalankan syariat. Urusan hasil dan tidak itu terserah Allah. Mau dikasih mau enggak, ya terserah Allah. Enjoy aja kerja, semangat kerja terus, semangat kerja. Masalah hasil dari mana terserah Allah. Mau digaji mau enggak, mau dikhianati orang, ya kerja terus. Jalani syariat. Allah memerintahkan itu. Menjalankan syariat aja. Kita kerja itu cuman hanya menjalankan syariat. Hasilnya Allah nanti yang ngasih. Kalau kita tertumpu ke dunia, nanti kita diatur oleh dunia. Dunia mengatur kita. Kamu gajinya sekian juta per bulan. Berarti makan kamu tanggal muda makan ini, tanggal tua makan itu. Udah, mau nggak mau seperti itu. Giliran lebih sedikit aja, udah tangwaru. Oh. Diatur, karena kitanya yang salah. Kita terpaku ke dunia, bukan ke Allah. Akidah di torekat itu untuk menguatkan itu, untuk tawakal. Kita bertorekat itu intinya untuk itu, supaya kita bisa tawakal gimana. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang mengasihi kecuali Allah, tiada yang bisa mengatur kecuali Allah, semuanya Allah. Tenang nanti, Allah akan cukupi semuanya. Kalau Suyuti fil nitoya wa ikhtalafal qaum fil iktisab. Ini pembahasan tentang kasab.
ada, karena ada kasar, karena ada tawakal, kita manusia dituntut untuk kasar. Dan Imam Suyuti dalam kitab Neto ya, lan pintu-pintu sebekawam dalam kasar, watarkihi lan tinggal kasar. Mana masalah kasar? Maka tawakal itu harus tinggal kasar, atau kita tetap kasar tapi tawakal. Qala ba'duhum a'liru al-asbab asbab al-iktisab fi itimadil qalbi ala Allah azza wa afdal. Ba'dul ulama utai mengu saking sebab-sebab kasab lawan teteganan hati atas Allah Ta'ala iku lebih utama. Kalau bisa seperti itu, tinggalkan semua kasab. Lah kasabah, tidak kerja, tidak dagang, tidak apa, ada aja ke Allah terus, itu yang lebih utama, yang lebih bagus. Jumbung, nggak berhenti, ibadah terus ke Allah, ibadah lagi, tiada hari tanpa ibadah, tinggalkan semua kasab. Kalau bisa seperti itu, kalau bisa, itu yang lebih utama. Allah aja, Allah. Kalau batu itisab afdol, bintarki. Kata batu ulama, bagus kasab yang lebih baik. Mending kasab, lebih bagus kasab daripada tidak. Kalau batu mayakunu fitarki la yusqitu inda dzikri rizqi alaih wala yatatali ila su'ali hadin lil khalqi fatawakkul fi haqqi afdal lima fi min as-sabr wal mujahada lin nafsi. Ini tafsir, diperinci. Yang pertama kasab lebih utama, yang pertama tawakal lebih utama tanpa kasab, yang kedua kasab lebih baik. Nah, sekarang ditafsir. Lalu ucap sapa setengah ulama, sapa kang aneh dalam tawakal wong iku la yan khattu inda dzikri alaihi. Itu rupak yang likane rupak rizki atas wong wa tatali ulan orang ngadang-ngadang yang maring lan tataluk ya wong maring julak jaluk wong suci saking makhluk fatakun mangko tawakal ing dalem hati wong itu lebih utama. Barang fi jero tawakal itu saking sabar. Kalau kita tidak bermasalah, dalam kondisi kita tidak punya apapun, dalam kondisi kita kesusahan rezeki, kita tidak bermasalah, hati kita tidak mengumpat kemana-mana, tidak bersedih, kuat hati kita, dan kita tidak mengharapkan pemberian orang, dan kita tidak meminta-minta ke siapapun. Orang yang seperti ini lebih bagus tawakal, lebih bagus tawakal. Kita bisa nih menghadapinya, bisa, karena dalam tawakal ada kesabaran. Sabar adalah pahalanya lebih besar dari tawakal itu sendiri. Kalau kita bisa seperti itu, akal jadi kondisional, karena manusia itu macam-macam. Ada yang gaya hidupnya pengen yang wah modern, mana nih pengen segala nane, tidak bisa kona'ah. Ini jangan tawakal, kasar. Kalau kita bisa mengatur diri, bisa puasa, kuat kalau puasa, tidak makan sehari semalam bukan masalah, kuat saya. Artinya masih kuat ibadah terus, ngaji terus, ibadah terus, dan tidak berharap pemberian orang, apalagi meminta-minta, tidak. Diem aja, sabar. Nah,
tahan. Orang yang demikian lebih baik tawakal. Karena dalam tawakal ada saat, ada sobat. Wa may yakunu wal mujahadah nafsi. Istilah mujahadah, perang nafsu di sini. Perang nafsu. Perangi terus. Sabar, perang. Wa may yakunu lan sapong kang anu fi tawakkul ing takusong bila fi matutiro kelan perbuatan barang tersebut barang balik tisab fi haqi afdol mangkote kasab itu nafsu terutama khidron minas sukhti karena beti saking tunggu watar talu lan mengarepar. Kalau kita tidak mampu, kita lemah dalam segala hal, kita lemah dalam kondisi kita tidak makan, kita banyak mengumpat, hati kita mengumpat ke Allah, memarahi Allah, kebencian. Jere masalah dijamin kalau ini saya udah 2 hari ya dapat rezeki, dah saya rajin ibadah, ngaji rajin, bla 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 bla. Nah, kalau kita nantinya seperti itu, mengumpat, bendu, memarahi Allah, memarahi yang lain-lainnya, ini mati Islam pada kemana? Ini ada saya kelaparan, gak ada yang ngasih. Pada kemana teman-teman kita? Menyalahkan orang lain dan sebagainya. Maka orang seperti itu fal iktisab afdol. Udah, asap aja. Wis, sira megawe pemelatih gelati pecis, cari uang supaya jangan membenci orang, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Wal mutar india naula yunafi tawakkul kasar bal yakun muktasiban mutawakkilan. Nah, orang yang seperti itu harus kasab dan tawakal jadi 2. Iya, kasab ya tawakal. Di karakter kita nih orang tasawuf modern, nah harus seperti itu. Tawakal, kasab, mutawakil, muktasib. Orang yang bertawakal dan berkasab. Karena di zaman modern beda, harus banyak kebutuhan yang tidak diduga-duga dan banyak sekali lah. Muktasiban mutawakkilan bi ayyardo bima qasamallah. Gimana caranya? Kalian taridoi wong kalian barang kang ngebagi sapa Allah. Apapun yang diberikan Allah itu. Setelah kita kasab dan tidak mendapatkan apa-apa, itu alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi sehat, masih diberi nafas oleh Allah, masih diberi kuat ibadah olehmu ya Allah. Walaupun dalam hal kasab saya seharian nggak dapat apa-apa, itu. Memang kalau dilihat semuanya ini sama-sama susah untuk dilakukan. Jadi tawakal murni susah, tawakal kasab juga sama-sama susah. Karena biasanya manusia itu tatkala kasab hati menuntut harus sukses. Orang usaha itu biasanya nafsu kita menuntut kalau usaha harus sukses. Ngapain usaha kalau nggak sukses? Udah mending diem aja di rumah. Di rumah juga dapat duit kadang-kadang. Gitu bro. Udah nggak usah usaha lagi lah, tidur aja di rumah. Buat banget.
ini mutawakil muktasib ini emang susah, gampang susah. Yang penting jangan sampai kita kondisi kita orang yang tawakal pemalas, ini yang susah, yang paling susah ini. Yang paling susah orang tawakal pemalas. Ini yang paling susah. Ngakunya tawakal padahal bukan tawakal, pemalas. Bukan muktasib. Bukan mutawakil. Wala tateluila aksara minhu, lan orang ningali wong mari kalebihake minhu saking kasab. Jangan berharap hasil yang banyak. Setelah kita kasab, walaupun kasab kita nanti menghasilkan uang banyak, tapi kalau pada akhirnya dapat sedikit ya terima. Jangan ngumpat ke sana kemari. Ini menyalahkan orang lain gara-gara Kang Agus nih. Aturan saya bagiannya dapat 10 juta, kenapa 10.000 dapatnya? Ini jangan, udah. Ini loh bagian saya. Terima. Ya Allah. Alhamdulillah, ini bagian saya. Ini seringnya giliran kita usaha maksimal, dapatnya minimal, kita mengumpat kemana-mana, teman dimusuhi. Jangan. Kalau orang tawakal tidak seperti itu. Gara-gara di sana ada yang dagang lagi nih, nggak laku nih. Weh, saya nggak laku-laku nih. Gara-gara si A dagang lagi. Bukan begitu orang tawakal mah. Silakan orang dagang semua tak. Saya tetap mau dagang ini, berharap anugerah dari Allah. Waqala Umar radhiyallahu anhu, "Liqaumin qaidu wa da'u tawakkal innama tawakkul alladzi yulqi badrahu fil ardi wa yatawakkalu." Lan teman-teman ucap saya bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar pernah ucap liqaumin ketika kaum kang dodok kaum kabeh lan ngaku wong kabeh tawakal. Sayyidina Umar pernah memarahi ngasih ngasih nasihat ke kaum yang hidupnya cuman duduk tidur ibadah mengaku tawakal. Kata Sayyidina Umar, hei kalian semua, innamat tawakkul angin pasti tawakal alladzi iku kang nancebaken ya wong ing bebet ing dalam bumi. Wa tawakkalu lan tawakal ya wong. Itu namanya tawakal. Bukan tidur, makan, tidur, ngerokok, ngopi di rumah, usaha enggak, berharap kaya. Bukan begitu. Yang namanya tawakal, kerja, hasilnya serahkan ke Allah. Sudah kerja, hasilnya serahkan ke Allah. Terserah engkau ya Allah, mau dibayar mau enggak. Yang ngasih gerak bayar dan tidaknya kan Allah nanti. Saya kerja ke Kang Mul, kalau Kang Mul hati ditutup oleh Allah, tutup, jangan dibayar. Itu mah tadinya kan ngomongnya ikhlas, katanya kan gitu. Terus gitu mah ngebantu baik Kang Mul. Awalnya kan ngomongnya begitu, ditutup sama Kang Mul. Dah, mending kasih orang lain aja. Dumel nih. Hanya kalau kerja yang benar. Nanti hasilnya serahkan ke Allah. Biarlah Allah nanti yang mengusikkan orang-orang tersebut. Kalaupun tidak, saya terima ya Allah. Kalaupun tidak dapat sama sekali, saya terima. Wan Sahal bin Abdullah qala tawakkul halun Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Kata Sahal bin Abdullah, utai tawakal ikut tingkah Nabi, kasab itu sunnah Nabi, kelakuan Nabi itu kasab.
sehari-harinya Nabi tawakal, pekerjaannya kasab. Jadi kasab dan tawakal jadi satu, enak nanti. Pembala buat. Lah ya apa baik kasab kanjeng Nabi urut itu ngembala doang. Wah, kayak kasab kanjeng Nabi mau bantuan wong. Tapi tidak berharap upah dari orang, berharap upah dari Allah. Amin. Baca tak? Kasab banyak, usaha. Ukuri di jalan dapat. Iya. Pokoknya pada bong lah Ya, jadi kita sebenarnya jangan tinggalkan kasab dan barengi kasab itu dengan tawakal. Wala yunafi tawakkal aidon idtikharu quti sunnat sanatin. Lan orang nafekaken ing tawakal maning penyimpen pepanganan setahun. Tidak mengurangi kadar tawakal tatkala kita nyimpan sesuatu. Beras untuk sebulan kita belanja, itu tidak mengurangi tawakal kita, tidak. Bukan berarti tawakal itu di rumah nggak punya apa-apa, sampai beras nggak punya, garam aja nggak punya, air aja nggak punya. Bukan begitu. Kita lagi punya uang nih, kita beli beras kamu sebulan, tawakal sambil tawakal. Kalau ada apa-apa yang terkait dengan sedekah, kasih dari situ, walaupun ini udah dijatah untuk sebulan. Kalau ada kebutuhan yang terkait dengan ibadah, kasihkan ke orang. Itu juga tawakal. Sama. Idtikhar di sana. Malah makanan setahun kita simpan nih. Beras udah saya siapkan untuk 1 tahun. Sambil tawakal ke Allah. Intinya tawakal itu ada di hati. Tawakal itu ada di hati, bukan ada di karung. Fakatkan Rasulullah, maka teman-teman anak kanjeng Nabi Sallam yudakhiru kutu yalisanatan. Rasulullah pun pernah menyimpan makanan untuk keluarganya 1 tahun, untuk keluarga, bukan untuk saya. Ini dapat oleh-oleh dari pasar, segala macam ditenteng, saya tawakal. Buat sendiri itu bukan tawakal namanya. Untuk keluarga nggak masalah, untuk keluarga. Kamu mah jadi bahan dewek. Namanya bohong-bohongan itu. Yang namanya tawakal itu tidak mementingkan diri sendiri. Keluarga gak masalah, karena khawatir keluarga gak kuat, masih kecil, istri juga masih lemah. Sebagian daripada ikhlas beda, tapi arahnya ke hati sih. Bahwa Sayyidul Mutawakkilin lani Rasulullah itu Sayyidul Mutawakkilin. Rasulullah adalah pimpinan orang-orang tawakal adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah sendiri pernah menyimpan untuk keluarga, supaya keluarga tidak membunyikan lonceng lagi sholat, teng neng 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 beras tek. Kan repot. Aman, tenang. Gimana? Wa qala Abu Ja'far al-Haddad wa kana min al-tawakkilin wa Syekh Junaid rahimahullah alaih akhfaitu tawakkul 20 sanatan wa ma faraqu su kuntu aktasibu fi kulli yawmin dinaron wala abitu minhu daniqan wala astarihu wa qala Abu Ja'far Haddad lan ucap sahabat Abu Ja'far Haddad
Bahkan Abu Ja'far Al-Haddad itu minal mutawakkilin. Abu Ja'far Al-Haddad orang tawakal. Wa walanya Abu Ja'far Haddad itu gurunya Syekh Junaid. Abu Ja'far Al-Haddad adalah guru dari Syekh Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaih. Kata Abu Ja'far Haddad, akhfaitu nyamarakan isun ing tawakal 20 tahun. 20 tahun Abu Ja'far Haddad bertawakal tapi tidak ketahuan orang tawakalnya. Disumput, ditutup. Lama 20 tahun tawakal ditutupi dengan kasar. Seakan-akan Abu Ja'far ini bukan orang tawakal, usaha, pasar. Wa ma faraktulan orang pepisahan isun ing pasar. Untuk tasibana isun kasar isun setiap dina. Dinaron isi dinar. Walabitulan orang yang isun mimsaing dinar ing sedanik. Saya tiap hari usaha mencari dinar. Dapat uang ratusan ribu, mungkin jutaan, tapi sampai rumah uang itu gak ada, habiskan semua. Dan boleh 1.000 tekakan besok ke kasar mani begitu 20 tahun asap sambil tawak untuk di rumah udah emang ada selesai. Jadi dapat 100.000 habis, 200.000 habis. Ini untuk keluarga, ini untuk anak, untuk istri, ini untuk sedekah, ini untuk anak yatim. Awas nggak ada, jangan yatim yang masih muda. Janda-janda orang bang ya. Janda muda tuh. Jadi begitu. Syekh Ja'far ini, Abu Ja'far selalu setiap hari bekerja ke pasar, berjualan, hasil dari jualan habis, habiskan, dapat untung habis, ayo untuk keluarga sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, sudah habis, besok lagi berangkat lagi. Walastarihu minhu ila qirat adkhulu bil hamam bal akhrijuhu kullahu qabla al-lail. Dimasuk ke kamar belum pernah bawa uang. Jadi sebelum malam uang itu harus habis. Harus habis. Sebelum malam uang itu harus habis. Jadi begitu masuk ke kholwat, nah setiap malamnya masuk udah keluar pagi, masuk ke kholwat keluar pagi, berangkat lagi dagang lagi. Jadi sebelum masuk ke ruangannya, ke tempat ibadahnya, ini uang harus habis semua. Tidak pernah disisakan. Dapat 1 juta, habis 1 juta. Nah, itu setelah keluarga, nafkah, sedekah, sudah selesai semua. Begitu dan begitu setiap harinya. Selama 20 tahun. Qala Ali Jaizi fi Tuhfatul Kharas wal Hailah Mukhsilah ditawakkal ya mulazam hamsatul karim. Lalu terekah kang hasilakan dari tawakal ia terekah iku netepi 5 fikir. Ini yang harus kita ingat nih, supaya kita selamat dari dunia dan kita bisa tawakal. Kita bisa tawakal harus mulazamah, jangan tinggalkan 5 zikir. Ayyul hifdzu anallahu ta'ala alimun bihalih min ju' wa nahwi. Kita harus ingat bahwa Allah tahu keadaan kita. Kalau kita lapar, Allah tahu. Kita kenyang, Allah tahu. Kalau kenyang, untuk apa kenyang kita? Kalau emang bener-bener lapar, Allah tahu, nanti pasti Allah ngasih.
Sebelum kita jatuh, pasti Allah udah ngasih rezeki. Yakin. Walau karena tata sabiardin, walaupun kita ada di bumi lapis ke-7 sekalipun paling bawah, Allah tahu keadaan kita kondisi kita lapar atau kenyang. Tidak mungkin kita kelaparan. Wasaniha, yang kedua yang harus kita ingat, etiqadu kamali kudrati, tekad yang kuat bahwa kudrat Allah sangat sempurna. Sempurnanya kudratullah, kekuasaan Allah itu sempurna. Tidak ada yang akan lepas dari kudratullah, tidak ada. Allah mampu, kemampuan Allah sempurna. Tidak ada batasnya kesempurnaannya. Yang ketiga, ayul hidha annahu munazzahun anis sahwi wan nisyan. Allah nggak mungkin lalai, nggak mungkin lupa. Kalau emang itu rezeki saya, sampai kapanpun dan pasti yakin datang tepat pada waktunya, nggak mungkin meleset, nggak bakal. Allah nggak mungkin lupa. Kalau meleset emang bukan rezeki kita kok. Walaupun dikejar nggak bakal datang. Belum waya. Yang keempat yang harus kita ingat, ayul khidai kita ngelirik wong anuzan yang nakhal fil wa'di. Dan kita harus ingat bahwa Allah tidak mungkin sulaya, tidak mungkin ingkar janji, tidak mungkin. Mustahil Allah ingkar janji. Allah berjanji wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha. Apapun yang di muka bumi ini semua akan dikasih rezeki. Gak mungkin Allah ingkar janji, gak mungkin. Dan gak mungkin gak ingat, pasti ingat. Satu persatu makhluknya tahu semua Allah. Mana yang lapar, mana yang detik ini, jam ini, hari ini yang harus dikasih rezeki siapa. Tahu semua Allah, tahu semuanya. Alim. Yang kelima, ayul khidha anna khazainahu la tanqusu abada. Dan yang kelima, kita harus yakin bahwa gudang Allah tidak ada kekurangannya, tidak akan berkurang. Walaupun ini udah diambil, Allah mampu. Gudang Allah nggak bakal kurang. Waduh, kalau saya kalah cepat, sampai Kang Agus duluan, nggak bisa begitu urusan Allah mah. Kita nyantai aja sih, aja. Nggak ada kalah cepat. Kalau emang rezeki kamu datang jam 9 nggak bakal meleset. Wah itu udah yang ngambil. Allah kan punya yang lain lagi. Masih banyak yang lain. Bukan Allah nggak terlalu berkurang. Itu yang lima ini harus kita ingat. Untuk menjamin tawakal kita jangan berubah. Menjamin tawakal kita aman. Pertama tadi, Allah tahu tentang tindak kita, lapar atau kenyang. Yang kedua yaitu kita harus tekadkan Allah qadir, kudratullah itu sempurna, kemampuan Allah sempurna. Walaupun ada di dasar bumi, Allah mampu untuk memberikan rezeki. Yang ketiga, Allah munazzah, Allah suci
dari sifat lalai. Tidak mungkin Allah lalai, tidak mungkin ada ceritanya Allah lalai. Yang keempat, Allah tidak mungkin, mustahil Allah ingkar janji. Kalau udah berjanji Allah yakin pasti dikabulkan janji. Yang kelima, gudang Allah tidak akan habis-habis. Tidak ada habisnya gudang Allah selama-lamanya. Itu kunci supaya tawakal kita aman, sedikit aman ya. Kita supaya bisa bertawakal dengan bagus. Selalu ingat itu. 5 zikir itu. Ingat 5. Supaya kita bisa bertawakal dalam kondisi apapun. Dalam kasar kita bisa bertawakal. Cuman celakanya kita ini kadang-kadang kalau lagi malas rasanya tawakal ini yang kurang ajarnya hati kita itu seperti itu. Karena malas kita ngomong tawakal ini bahaya nih. Ini yang bahaya nih. Modus. Nah, tawakal ini pangeran kan. Barang wong oleh wake Mas. Ini jangan, kita jangan seperti itu. Nah, mending kita ikutan kerja, ikut kerja. Ayo. Ikut kerja. Nanti setelah ikut kerja baru dipasang tawakalnya. Jangan jadi orang munafik. Kerja nggak mau, hasil bikin banyak, kita nggak dapat, dia ngumpet kemana-mana. Waduh, dong ini gara-gara Kang Darwis gitu kebak ya. Amal mel, wallahu a'lam.